Saya mengundang Pak Yusuf karena Pak Yusuf ini seorang aktivis sejak tahun 66. Melihat pergantian kekuasaan, dimulai dari Bung Karno, Pak Harto, hingga presiden-presiden di era reformasi. Tapi saya ingin menitik beratkan Pak Yusuf pada dua nama, yaitu Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Karena dua nama inilah yang terpilih dengan pemilu langsung dan mampu melalui dua periode. Menurut Pak Yusuf, di penghujung kekuasaan atau di periode kedua di masa jabatan akhir dari dua orang ini, dari dua presiden ini, mana apa perbedaan paling mendasar antara Presiden SBY dan Presiden Jokowi? Saya lihat bahwa kalau Presiden SBY dulu, saya menganggap beliau itu ragu-ragu selalu ya di dalam masa kepresidenannya. Dan karena itu juga pada akhirnya almost as if he is giving up. Jadi itu saya lihat bahwa tidak ada lagi dia itu dorongan untuk melakukan perbaikan dan sebagainya. Dan itu kelihatan waktu dia mau melakukan konvensi tentang siapa yang akan jadi calon presiden daripada Partai Demokrat. Mula-mula dia mau laksanakan, sudah kumpul semua, sudah berhenti semua sebagai menteri. Tapi ternyata akhirnya dibatalkan begitu saja. Jadi you can see no guts. Nah kalau kita lihat Pak Jokowi ini memang is a very simple man, but he has guts, and not only guts, but he does his work also untuk mencapai ini. Itu adalah tentu saja dia mau mempertahankan bahwa dia ada pengaruh terhadap siapa yang akan menggantikan dia. Bagaimana dengan analisa bahwa seharusnya ini juga dikatakan oleh mantan wakil presiden Pak Yusuf Kalla, Pak Jokowi menyontoh Pak SBY, Bu Mega, tidak cawe-cawe di akhir masa kepresidenan untuk kemudian memilih siapa, ikut cawe-cawe memilih siapa yang akan menggantinya. Tidakkah seharusnya sikap Pak SBY ini jadi contoh? Ya. Wah, sebetulnya kalau terus terang, Bu, kalau mau berarti memang you have to work until the end. Itu satu. Tetapi di dalam hal beliau ini memang mempunyai sesuatu yang memang boleh dikatakan suatu tekanan, suatu dorongan yang kuat untuk mempertahankan supaya masa depannya itu tidak percuma. Ini kita maksudnya Presiden Jokowi? Ya. Jadi sehingga dengan demikian kita melihat usahanya dia. Ya, orang bilang tentu ini bukan usaha dia pribadi, tapi ada orang-orang sekitarnya mau memperpanjang. Yaitu masa jabatannya, mau menggantikan menjadi ketiga malah. Kalah Xi Jinping aja yang kalah. Jadi karena itu makanya saya lihat the pressure on him, by him also to do something to secure bahwa dia itu jangan percuma jadi presiden untuk masa depan. Dan itu karena itu dia mau ikut campur siapa nanti yang akan jadi, kelihatan sekali. Karena ada kepentingan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan dalam 10 tahun. Betul. Menurut Pak Yusuf, ini abuse of power atau sesuatu niat yang mulia supaya pembangunan itu berlanjut? Kalau melihat dari dia ini orangnya, Bu, saya dia kira ini siapa Pak Yusuf? Presiden Jokowi, memang saya kira he is serious bahwa dia mau melanjutkan pembangunan ini. Dan dia sebagai rakyat kecil kan dulu merasakan bagaimana ketertinggalan mereka. Jadi sekarang he is trying to do his best to continue as long as possible. Jadi Pak Yusuf tidak melihat bahwa dikumpulkannya ketum-ketum parpol di istana yang dianggap wah ini cawe-cawe. Pak JK sendiri mengatakan bahwa sudah melangkah terlalu jauh. Pak Yusuf tidak melihat ini sebagai suatu langkah yang abusif. Saya kira tidak. Saya kira it is a very good deed that he has done that to maintain definitely until the end of his term semua yang perlu dilakukan.